السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وصلاحا يا رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Al-Muddathir. Dan dari pembahasan tersebut kita telah sampai pada ayat yang menceritakan tentang Al-Walid ibn Al-Mughirah, di mana dia adalah salah seorang pemuka Quraisy, baik dalam hal nasab, salah seorang yang sangat terpandang di kalangan Quraisy, baik dalam hal nasabnya, kekayaannya, dan juga intelektualitasnya, sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sallallahu alaihi wasallam memulai untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka orang-orang Quraisy memilih Al-Walid ibn Al-Mughirah untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Al-Walid ibn Al-Mughirah mampu membantah dan menjawab serta memberikan penjelasan kepada kufar Quraisy bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedustaan. Tetapi di dalam perjalanannya, di awal-awal perlangkahannya, Al-Walid ibn Al-Mughirah sebenarnya sempat mengetahui, bahkan meyakini bahwa Al-Quran itu bukan perkataan manusia, tetapi disebabkan oleh kesombongannya dan juga disebabkan oleh rasa takut akan kehilangan posisi yang selama ini telah ia dapatkan di tengah orang-orang Quraisy, maka Al-Walid ibn Al-Mughirah akhirnya memutuskan untuk tidak memeluk agama Islam, untuk tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala mencela sikap Al-Walid ibn Al-Mughirah. Bahkan para ahli tafsir menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dicela sedahsyat celaan Allah kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah. Tidak ada manusia yang disebutkan dan dicela di dalam Al-Quran seperti celaan Allah kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah.
Nah, di dalam ayat yang menjelaskan tentang Al-Walid ibn al-Mughirah, di sana disebutkan bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah telah diberikan segala hal yang berkaitan dengan nikmat-nikmat duniawi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta yang melimpah. Allah mengatakan wa ja'altu lahu malam mamduda, dan kami jadikan untuknya harta yang membentang luas. Ada yang menyebutkan bahwa hartanya itu membentang dari kota Mekah sampai kota Taif. Sepanjang itu ada harta Al-Walid ibn al-Mughirah. Kemudian dikaruniai dengan anak yang sangat banyak, dan itu adalah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang Quraisy ketika memiliki anak yang banyak dari kalangan laki-laki. Dan anak-anaknya hadir bersama dia, tidak melakukan perjalanan untuk mencari rezeki karena sudah tercukupi. Jadi setiap hari dia bisa melihat anak-anaknya, sehingga kebahagiaannya secara duniawi teramat sangat sempurna. Kadang ada orang secara materi melimpah tapi anak-anaknya jauh. Tapi Al-Walid ibn al-Mughirah tidak. Hartanya melimpah, anak-anaknya ada di sekitarnya. Kemudian Allah secara umum menyebutkan lagi wa mahhattu lahu tamhida, dan kami telah membukakan untuknya seluruh sebab-sebab yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Dan setelah diberikan nikmat yang sangat banyak, Al-Walid ibn al-Mughirah masih menginginkan tambahan kenikmatan. Ada yang mengatakan bahwa tambahan kenikmatan yang diinginkannya itu adalah kenikmatan setelah kematian. Ya, karena semua nikmat duniawi dalam ukuran dia telah ia dapatkan, maka dia ingin tetap mendapatkan nikmat. Dia ingin nikmat duniawi yang ia dapatkan tersebut berlanjut hingga kematiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kalla, sekali-kali tidak. Ini adalah ungkapan untuk menegaskan bahwa apa yang dia inginkan tidak mungkin dia dapatkan. Al-Walid ibn al-Mughirah ingin mendapatkan tambahan kenikmatan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak, dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kalla innahu kana li ayatina anida. Karena dia itu Al-Walid ibn al-Mughirah membangkang terhadap ayat-ayat kami. Disinilah pelajaran utama dari kisah Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi meskipun sosok yang ditampilkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah satu orang, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah, tetapi ancaman yang Allah sebutkan berupa kalla innahu kana li ayatina anida, ini tidak hanya terkhusus kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, tetapi kepada siapa saja yang memiliki sikap yang sama dengan Al-Walid ibn al-Mughirah, dia akan mendapatkan bahagian sebagaimana yang diancamkan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Nah, apa yang dimaksud dengan membangkang? Apa yang dimaksud dengan anida? Sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan arafaha thumma ankaraha. Jadi dia membangkang kepada ayat-ayat Allah, itu maknanya adalah dia telah mengetahuinya, ya, maksudnya dia telah mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Dia telah mengetahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak mungkin
berasal dari manusia, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Walid ibn al-Mughirah ini adalah orang yang sangat pandai tentang sastra Arab. Dan dia telah menyimpulkan sebelumnya bahwa tidak mungkin Al-Quran ini diucapkan oleh orang Arab yang paling ahli sastra sekalipun. Dia tahu bahwa Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Dia tahu apa yang ada di dalamnya itu adalah kebenaran. Tetapi apa? Thumma ankaraha. Tapi kemudian dia mengingkarinya. Inilah sikap yang paling buruk. Lebih buruk daripada orang yang mengingkari sesuatu kebenaran disebabkan oleh kebodohannya. Kalau yang ini, dia mengingkari kebenaran disebabkan oleh kesombongannya. Mirip yang terjadi pada iblis. Dia tahu bahwa yang memerintahkan sujud itu adalah Allah, tetapi dia tidak mau bersujud karena kesombongannya. Di sini juga dia juga tidak mau mengikuti ayat-ayat Al-Quran juga karena faktor kesombongannya dan juga faktor-faktor lain, yaitu takut kehilangan posisi di tengah-tengah orang Quraisy. Wada'athu ilal haqqi falam yanqad laha. Dia diajak, Al-Walid ibn al-Mughirah diajak kepada kebenaran, tetapi tidak tunduk kepada kebenaran itu. Walam yakfihi annahu a'rada wa tawalla anha. Bahkan tidak hanya sekedar berpaling dari kebenaran itu, bal ja'ala yuharibuha. Bahkan lebih daripada itu, dia berusaha memerangi kebenaran itu. Wa yas'a fi ibtaliha, dan dia berusaha dengan penuh kesungguhan untuk membatalkan nilai-nilai kebenaran yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia membatalkannya? Dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dengan kekayaannya, dengan kemuliaannya, dengan kemampuannya dalam sastra, itulah yang akan dia gunakan untuk membatalkan ayat-ayat Allah. Makanya tepat sekali jika Allah mengatakan dia telah membangkang. Karena Allah kasih dia kenikmatan, Allah berikan kepada dia segala hal yang mestinya dia gunakan untuk menghamba kepada Allah, untuk beriman kepada ayat-ayat yang Allah turunkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia gunakan ayat-ayat itu, dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk membantah, melawan dan memerangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancamannya. Ancaman yang pertama, sa'urhiquhu sa'uda. Sesungguhnya saya akan membebankan kepadanya beban yang tidak biasa dia memikulnya. Ini ancaman pertama sebelum ancaman yang berikutnya, yaitu diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka saqar. Innahu fakkara wa qaddar. Di sini kita lihat bagaimana upaya daripada Al-Walid ibn al-Mughirah untuk membatalkan nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memahami ayat ini, sesungguhnya kita tidak heran kalau kemudian ada di antara manusia yang berusaha sekuat tenaganya untuk membatalkan ayat-ayat Al-Quran, berusaha untuk mengesankan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang batil, mengesankan bahwa nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sesuatu yang sudah ada sejak dahulu. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita menyikapinya dengan
penyikapan yang benar, atau bagaimana kita mengobatinya dengan resep yang benar. Ya, karena kalau salah dalam menyikapinya itu bisa menimbulkan mudarat dan keburukan yang lebih besar. Ya, itulah sesungguhnya diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, agar kita bisa mengambil pelajaran. Karena kisah-kisah tersebut ya, itu sejarah, dan sejarah itu kata para ahli sejarah akan terus berulang, hanya pelakunya saja yang berbeda. Allah sebutkan tentang Fir'aun, maka akan berulang perilaku-perilaku yang mirip dengan itu. Allah sebutkan beberapa sosok manusia di dalam Al-Quran, itu perilakunya akan berulang, cuma yang melakukannya berbeda. Dan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di sela-sela dikisahkannya kisah tersebut, Allah juga menjelaskan bagaimana cara menyikapinya. Allah sebutkan ada yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mencela hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan semua itu di dalam Al-Quran, dan juga telah disebutkan bagaimana semestinya kita menyikapi hal tersebut. Nah, di sini Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa dia berusaha memerangi. Nah, bagaimana konkretnya dia memerangi ayat-ayat Al-Quran? Innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir, dia kerahkan kemampuan olah fikirnya dan menimbang-nimbang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan, statement apa yang harus dia keluarkan, agar orang tidak percaya kepada Al-Quran, agar orang menjauh dari Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Maka terlaknatlah dia, terancamlah dia dengan azab. Jadi faqutila, ya, ini adalah lafaz ancaman berupa laknat, berupa siksaan, kebinasaan. Kaifa qaddar, ya, bagaimana pun yang dia pikirkan, maka itu pasti akan menyebabkan dia terlaknat. Ya, bagaimana mungkin dia berfikir untuk membantah ayat-ayat Al-Quran, padahal akibat dari upaya dia berfikir tersebut akan menyebabkan dia mendapatkan laknat. Thumma nazar, ya, kemudian dia menimbang-nimbang lagi, berfikir lagi. Thumma abasa wa basar. Jadi dia berfikir untuk mencari bagaimana cara membatalkan ayat Al-Quran, bagaimana cara memalingkan manusia dari ayat Al-Quran. Tetapi dia sulit menemukan cara yang terbaik. Ya, dia sulit menemukan ucapan yang akan dia ucapkan sehingga orang mudah percaya dengan apa yang dia katakan. Karenanya thumma abasa wa basar. Ya, karena dia tidak dapatkan cara yang dia anggap paling pas, paling tepat, maka itu nampak di wajahnya, yang kemudian wajahnya menjadi muram. Ya, wajahnya berubah, ya, seperti orang yang memikirkan sesuatu agar dia mendapatkan jalan keluar, tetapi dia tidak mendapatkannya, maka kekesalannya itu nampak di wajahnya. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran itu, wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Tadi di awal, ya, di awal dia melihat ayat-ayat Al-Quran, sempat tergagum dengan Al-Quran. Bahkan ada pernyataan yang membuat resah orang-orang kufar Quraisy. Sangat khawatir kalau Al-Walid ibn al-Mughirah ini masuk Islam. Ya, karena kalau dia masuk Islam, maka efeknya sangat berbahaya bagi yang lain, menurut mereka. Ya, makanya orang-orang kufar Quraisy itu mengutus Abu Jahal secara ke rumahnya, karena Abu Jahal dan Al-Walid ibn al-Mughirah ini satu kabilah, ya, satu suku dari Makhzum, ya, dan masih ada juga hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW, karena Bani Hashim itu banyak menikahkan, ya, saling menikah dengan Bani Makhzum. Maka Abu Jahal diutus bertemu secara khusus dengan Al-Walid ibn al-Mughirah dan menyampaikan, tidakkah kamu mendengar apa yang sedang
berkembang perbincangan yang sedang menghangat di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Mereka mengkhawatirkan engkau masuk Islam karena Al-Walid ibn al-Mughirah pernah mengatakan, sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran itu terdapat sesuatu yang nikmat. Ya, ini dari sisi sastranya dia mengatakan itu. Ya, dan dia mengatakan itu tidak mungkin diucapkan oleh manusia. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang kufar Quraisy, kalian sudah tahu tentang Muhammad, dia itu tidak pernah berdusta. Kalian sudah tahu bagaimana orang gila itu, dan ini tidak mungkin perkataan orang gila. Kalian sudah tahu bagaimana dukun itu berbicara, dan ini tidak mungkin adalah perkataan para dukun. Itu sempat dia ucapkan di awal-awal, sehingga menimbulkan kehebohan di kalangan kufar Quraisy, sehingga akhirnya kufar Quraisy mengutus Abu Jahal, mengutus Abu Jahal agar mengingatkan kepadanya, agar dia mencari cara bagaimana dia menghapus makna daripada ucapan yang pernah dia ucapkan. Nah, dia berpikir itu, bagaimana cara supaya ucapan yang pertamanya itu terhapus dari memori orang-orang kufar Quraisy. Tapi dia tidak mendapatkan cara, sehingga nampak kekesalan di wajahnya. Ya. Sehingga kalau orang sudah tidak punya cara, ya, tidak punya cara untuk membantah yang benar, maka tidak ada yang bisa dia gunakan untuk membantah kebenaran itu kecuali kesombongannya. Itulah yang dia pakai untuk sama dengan iblis. Tidak mungkin dia jelas-jelas Allah yang mengatakan sujudlah kepada Adam. Tidak mungkin dia mengatakan ini bukan perkataan Allah. Tidak, hanya kesombongan yang bisa dia gunakan untuk menolak kebenaran tersebut. Ya. Dan itu juga yang terjadi pada Al-Walid ibn al-Mughirah. Thumma adabara wastakbar. Lalu apa kemudian yang dia ucapkan? Ya, kesimpulan apa yang dia ungkapkan? Ya, untuk menilai ayat Al-Quran agar bisa menghapus penilaiannya yang pertama. Dia katakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir. Ya, sebenarnya secara tersirat, masih ada, ya, masih ada keluarbiasaan yang dia ingin ungkapkan, tapi dengan mengatakan sihir. Ya, karena sihir itu sesuatu yang luar biasa, cuma dalam hal yang negatif. Dan ini sihir bukan sihir seperti yang beredar di kalangan kalian, kata Al-Walid. Ini adalah sihrun yu'thar. Ini sihir dari orang-orang terdahulu. Ya, tidak banyak yang tahu. Nah, inilah kesimpulan dia. Ya, inilah cara yang dia anggap, ya, paling memungkinkan untuk membantah ayat Al-Quran. In hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya ini adalah perkataan manusia. Padahal sebelumnya sempat dia katakan ini bukan perkataan manusia. Ya. Tapi karena kesombongannya tadi, akhirnya dia mengatakan ini adalah perkataan manusia. Nah, inilah, ya, pelajaran yang berharga bahwa ada di antara manusia yang ketika kebenaran itu sudah nampak terang benderang di pelupuk matanya, tetapi masih memungkinkan orang itu tidak menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena faktor kesombongannya. Ya, apalagi agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang terang benderang hujahnya, agama yang sangat jelas ayat-ayatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, lailuha kanahariha. Saking jelasnya ayat Al-Quran ini, saking jelasnya agama Islam ini, malamnya seperti siangnya. Artinya dalam keadaan gelap sekalipun orang bisa melihatnya, saking terangnya ayat agama ini. Makanya dalam Al-Quran dia disebutkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Kenapa? Karena sudah jelas, tidak perlu orang dipaksa-paksa masuk Islam. Karena ayat-ayatnya sangat jelas. Asal orang itu adil, orang itu jujur, niatnya baik mencari kebenaran, maka dia akan dapatkan
kebenaran tersebut. Dan itu telah terbukti di dalam sejarah, ya, bagaimana orang-orang yang berusaha mencari kebenaran, maka Allah pertemukan dia dengan kebenaran itu, ya, dan itu terus berlanjut hingga saat ini, ya. Orang-orang yang dari luar Islam, ketika dia tumbuh kesadaran untuk mencari kebenaran melalui ayat-ayat Al-Quran, maka dengan membaca ayat-ayat yang sehari-hari kita baca suratul Ikhlas, baca surah-surah di dalam juz yang ke-30, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya memeluk agama Islam. Ayat-ayat yang kita terkadang membacanya biasa-biasa saja, ya, tetapi mereka ketika membacanya dengan niat untuk mencari kebenaran, maka Allah mempertemukan dia dengan kebenaran itu, ya. Jadi ini adalah pelajaran juga bahwa ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka jangan kita lupakan, jangan kita lalaikan niat kita bahwa kita membaca ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, niatnya adalah untuk mencari kebenaran. Ketika kita berada pada suatu permasalahan, ada hal-hal yang kita ingin ketahui, maka ketika kita ingin mengetahuinya, kita niatkan kita ingin mengetahuinya supaya mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran, ya. Karena terkadang juga, ya, ketika kita sedang ada persoalan berkaitan dengan muamalah, ada persoalan berkaitan dengan ibadah yang selama ini kita sudah berada di atasnya, kita sudah merasa nikmat dengan muamalah tersebut, akhirnya ada yang mengingatkan dan kita ingin bertanya, maka di saat bertanya itu kita harus perbaiki niat kita bahwa yang kita cari bukan membenarkan apa yang sedang kita lakukan, tetapi mencari apa yang benar menurut Allah dan Rasulnya. In hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ya, kemudian Allah menyampaikan ancamannya, dan sekali lagi ancaman ini tidak hanya tertuju kepada Al-Walid ibnul Mughirah, tapi tertuju kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang sama dengan Al-Walid ibnul Mughirah, yaitu ancaman sauslihi saqar. Saya akan, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf sa, tidak menggunakan saufa. Ya, Al-Walid ibnul Mughirah sangat mengerti perbedaan-perbedaan penggunaan huruf dalam bahasa Arab. Kalau saufa untuk sesuatu untuk yang akan datang dan masih jauh, tetapi kalau sa sesuatu yang akan datang dan sudah sangat dekat. Padahal ini di zaman Nabi SAW. Jadi sesuatu yang secara waktu masih jauh, tapi yang digunakan sesuatu yang dekat, itu untuk memastikan bahwa dia benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Bahkan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata untuk sesuatu yang telah lampau, tapi untuk peristiwa yang baru akan terjadi. Ya, tujuannya apa? Sama, untuk memastikan bahwa itu pasti terjadi. Ya, sama juga kalau kita iqamah, kita katakan qad qamatis shalah. Ya, telah, kalau kita terjemahkan lafziyah, telah ditunaikan salat. Padahal salatnya belum ditunaikan, tapi maksudnya apa? Bahwa salat itu sudah pasti akan ditunaikan karena sudah sangat dekat waktunya. Ya, jadi ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, sauslihi saqar. Ya. Dan kita yang membaca ayat ini, meskipun kisahnya kepada Al-Walid ibnul Mughirah, tetapi juga akan menumbuhkan rasa takut pada diri kita, karena bisa saja apa yang dilakukan oleh Al-Walid ibnul Mughirah juga terjadi pada selainnya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti meskipun hanya secuil dari apa yang dilakukan oleh Al-Walid ibnul Mughirah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.